Baik, kali ini Jago Catur Channel akan mengupas masalah gambit ya. Di sini kita akan bahas masalah Budapest Gambit. Jadi tujuan channel ini adalah untuk membantu peningkatan prestasi nasional dengan berbagai cara yang kita bisa. Partai dimulai dengan D4 kuda C6. Nah, ini yang kita tahu Budapest Gambit ya. Kan ini partai Alekhine ya, melawan Rabinowitz, Baden-Baden 25. Nah, pada bangunan ini putih mengancam dengan F4 dan jawaban hitam ini sebetulnya bagus juga ya, sini ya. Cuman dalam partainya Rabinowitz melangkah kuda G6. Dilanjutkan oleh putih dengan kuda F3 dan hitam mengaktifkan gajahnya, mengambil petak-petak warna gelap dengan gajah C5. Tapi putih dengan agresif terus mengancam kuda di G6, kuda H4. Kalau sekarang gajah G5 nggak bisa dimakan dulu F3-nya ya. Putih melangkah dengan kuda G5. Nah, ini maksudnya menteri bisa ke G4 atau ke H5. Hitam mengaktifkan menterinya dengan menteri E7 dan dijawab oleh putih dengan menteri G4. Ancaman terhadap kuda H4 diancam dan menteri cek dulu. Tutup, baru makan kudanya. Makan. Kita perhatikan dalam bangunan ini hitam kalah ya, karena pionnya juga dan bangunannya juga sudah sangat tidak enak. Partai kedua saya sampaikan juga di sini masih mengenai Gambit Budapest ya, bagaimana cara menghadapi Gambit. Untuk partai kedua ini masih dari Alekhine dalam partainya di Hastings 25 ya, melawan Said. Ini tadi ya Budapest Gambit ya. Masih seperti sama. Ya. Nah, untuk partainya melawan Said ini hitam tidak melangkah ke G6, tapi kuda langkah yang lebih bagus. Nah, kita perhatikan di sini kalau kebanyakan pemain mungkin melangkahnya refleks aja ya. Kalau enggak ini ya mungkin ini ya. Tapi di sini putih melihat jalur mana yang harus dipegang terlebih dahulu dengan gajah E3. Persiapan rokade pendek ya, hitam dengan mengeluarkan gajahnya ke cek di B4. Tutup. Nah, ini analisa hitam mungkin bisa begini dulu ya, cek dulu ya, cek, tutup, baru ke sini.
Nah, mungkin ini bisa juga sebagai pilihan hitam ya. Dalam partainya hitam melangkah Menteri E7 dan putih menjawab dengan menjaga E4 dengan gajah D3. Kalau kita perhatikan analisa komputer ya, ini langkah komputer. Kalau ini kasih ya, kalau dimakan, nah ini putih menjawab dengan aja F2 ya, ancam ya. Nah, ini langsung diancam. Ini putih sangat unggul ya dari ruang gerak dan lain-lain. Dalam partainya dijawab oleh gajah D3. Ini ada Menteri E7, jadi pergerakan hitam agak susah ya. Langsung dijawab oleh hitam dengan F5. Ini masih sebetulnya dalam analisa masih juga putih masih bisa jawab ini ya. Kalau dimakan, makan lagi sama kuda ya. Kalau dimakan, nah ini hilang pion sementara putih ya, dengan ini aja cukup. Ini nanti diancam sulit dijaga, pengorbanan sementara ya. Dalam partainya putih menjawab dengan cek di H5, tutup ya, turun F3, jaga pion, ini dimakan ya. Mungkin di sini hitam sebetulnya bisa mencoba ini ya, bisa mencoba itu, cuman lanjutan permainan melangkah dengan rokade. Oke, ini bagus ya sebetulnya. Sini ada kesalahan dari hitam, dia langsung makan E4-nya ya, yang secara otomatis sebetulnya membantu putih ya, membantu putih berkembang. Nah, dengan ini aja. Rokade. Cek D5, Raja H8, dan putih dengan mudah melanjutkan ke kuda H3. Nanti dilanjutkan langkah selanjutnya dengan ini. Nah ini kurang lebih begini. Dalam posisi demikian ini kalah ya hitam, jadi udah sangat rapuh ya, tinggal menunggu kehancurannya saja. Baik, untuk yang gambit Budapest ketiga akan saya sampaikan juga ini dari Kasparov ya, gimana cara Kasparov kalau berhadapan dengan gambit ya,
dalam partanya Kasparov melawan Mercury Asset ya di London 93. Ya, ini Kasparov sebagai putih, bagaimana cara dia men-set up ya. Kalau dikasih gambit, terutama di sini Budapest Gambit, tetap makan seperti biasa. Nah, di sini tidak seperti Alekhine yang melangkah E4 dan F4. Kasparov di sini mempunyai jawaban lain dengan kuda C3. Hitam tetap mengembangkan permainannya dan jawaban Kasparov adalah E3. Ya, mungkin di luar dugaan hitam juga ya. Formasi dari putih makan, dijawab lagi oleh putih dengan menjaga B4 ya. Ini formasi Kasparov ya menghadapi Budapest. Ini kalau gajah C5 langsung B4 nggak bisa, makanya hitam mencari celah dulu buat gajahnya, nanti setelah ke C5 bisa ke A7. Tetap ancam. Kita perhatikan di sini lagi-lagi Kasparov membentuk formasinya yang sangat kokoh dengan G3. Hitam juga harus perkembangan buah ya. C5 sesuai dengan rencana putih ancam B4 sesuai rencana pemain masing-masing ini ya, gajah E7 dan putih melanjutkan dengan kuda F3. Ini hitam juga harus mengeluarkan gajah C8-nya ya dengan D6. Tetap lanjutan dari formasi putih ancam E6, jaga langkah normal, 3D7, langkah standar dari putih, sini naik udah E7 dulu, perkuat di D5 ya. Ini menghindari ya, harus buru-buru di jalan ini biar ada kemungkinan nanti E4 ya. Jawab gajah G4. Ini kuda. Nah, ini kalau dimakan juga nggak bisa ya. Nah, ini jalur, nanti jalur C-nya dikuasai ya. Dalam bangunan ini hitam menjawab dengan benteng B8. Kita perhatikan di sini buah terakhir yang harus diaktifkan gajah B2. Nah, ini kita perhatikan setup bagaimana Kasparov menghadapi Gambit, khususnya Budapest Gambit ya. Ini putih sangat unggul ya, unggul mutlak, dan dalam permainan juga menang ya. Ini sangat menguasai berbagai medan. Jadi itu dulu yang dapat saya sampaikan kaitannya bagaimana cara menghadapi Gambit. Sekali lagi semoga bermanfaat. Terima kasih.